Ronald, saya ingatkan, jangan provokasi. Kamu harus berpolitik juga hidup. Kalau mengatakan itu berarti Anda membuat pertikaian rakyat dengan kami. Ya kami kalau terima duit, iya. Kamu kalau terima duit, gimana? Tanggung jawab atau ucapan Anda? Milik bank ada yang lari. Dan dia tidak mau menandatangani akta pengakuan hutang. Nah itu tidak berarti bahwa orang tersebut di mata negara tidak memiliki kewajiban. Bahkan ada cara lain adalah PT-nya dilakukan PKPU sehingga asetnya hilang. Jadi itulah sebabnya mengapa dalam beberapa hal PUPN juga melihat dan mencari pemegang saham pengendalinya. Obligor kabur, contohnya. Mau contoh obligor kabur, saya nggak kabur. Jadi mau contoh saya dong. Jangan contoh saya. Saya selama ini Indonesia. Aset saya sama nama saya semua. Nggak ada pindah tangan. Semua atas nama saya. 20 tahun saya di Indonesia. Sayang sama rakyat. Tidak boleh ada suatu perampasan, pengambil alihan tanpa due process of law. Due process of law itu adalah memberi kesempatan kepada mereka mengemukakan dasarnya apa, dasar hukumnya apa, dan kemudian memberikan bukti-bukti. Dan proses itu harus dilaksanakan secara adil. Saya kira di seluruh dunia sekarang dikatakan itu, no person shall be deprived of his life, liberty and property without due process of law. Tidak boleh dirampas hidupnya, hartanya, kemerdekaannya tanpa satu due process. Pasal 28H, Pak. Saya belum berbicara tentang yang lain. Oleh karena itu dari konteks itu kemudian ketika PUPN kemudian didasarkan pada pasal Undang-Undang PP nomor 28 tahun 2022, banyak muatan PP ini adalah muatan undang-undang. Dan ketika diuji di Mahkamah Agung dinyatakan ditolak. Itu pernyataan Ronald. Ronald sebagai Menteri Dirjen Keuangan Negara. Saya mengatakan pernyataan itu salah besar. Karena satu, audit PKPS adalah dasar dari surat keputusan penetapan bayar. Surat keputusan Menteri Keuangan itu yang menetapkan saya penghutang, Pak Andre Tajadharma, adalah berdasarkan audit PKPS ini. Audit PKPS nomor 34 November 2006. Di audit ini auditnya. Pada halaman 6 tulis Bank Saintis sedang dalam proses pengadilan, masih menunggu kasasi. Kemudian halaman 40 tertulis bahwa Bank Saintis tidak termasuk orang ikut PKPS. Jadi saya nggak termasuk PKPS. Penjelasan mengenai BDB yang PKPS tidak mengikuti PKPS. Jadi Saintis tidak termasuk PKPS. Artinya Saintis bukan obligor PKPS. Karena Saintis tidak tanda tangan APU, tidak tanda perjanjian apapun. Sesuai amar putusan Mahkamah Agung nomor 1688K/PDT/2003 tanggal 4 Januari 2006 yang berkekuatan hukum tetap, jumlah kewajiban pemohon kepada negara hingga Juni 2023 adalah sebesar Rp4.542.244.243.763 Bagaimana bisa menggabungkan dua putusan dan merubah amar putusan? 812 menjadi pasal T, merubah tergugat dari 3 jadi 7. Ini apain? Ini PUPN mengambil putusan sendiri, jadi dia berwenang kata undang-undang. Makanya dibikin judicial. Kalau Andre melakukan berhukum, itu berhukum deklaratorir. Itu harus dibuktikan. Bank itu punya perbuatan melakukan nggak pada negara? Bank. Kalau bank itu melakukan berhukum, Andre Tajadharma terlibat nggak? Jadi saya harus juga dulu. Saya melakukan berhukum. Setahu saya, Marwan Jam Pisus
2006 menyatakan saintis tidak terdapat unsur pidana, maka harus diselesaikan secara perdata oleh BPN. Kenapa sekarang nongol itu? Hukum. Jadi tabrakan kiri kanan. Jelas-jelas BPN saya menang. DPN saya menang. Nah, pada dokumenter saya sepotong saya menang. DPT saya menang. 16 tahun kemudian keluar putusan aneh. Nah, sekarang mau bilang apa lagi? Berikan kewenangan khusus untuk menghadapi para debitur yang secara terang-terangan berusaha menghindar dan mencari-cari cara untuk tidak mau bertanggung jawab terhadap kewajibannya kepada negara. Saintis pada posisi bukan penghutang, bukan obligor, bukan PKPS. Karena saintis sudah terbukti dengan audit PPK terhadap Bank Saintis CBI bahwa saintis tidak terima duit satu rupiah pun. Kedua, saintis audit PPK lagi dengan PKPS tahun 2006 memerintahkan saintis bukan PKPS, tidak ada satu angka pun. Dua audit di daulat itu dari BPK. Kalau nggak BPK, siapa lagi? Audit BPK sudah menyatakan itu. Artinya saintis bukan obligor, bukan menghutang. Apalagi saya. Bank saintis nggak punya utang. Kenapa saya nanggung? Sekarang harta saya pribadi saya disita semua. Ini ngalim kan nih? Bahwa PUPN dalam melakukan pengurusan piutang negara tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan pemerintahan yang baik, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur secara rinci mengenai pengurusan piutang negara. Ketentuan pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang PUPN sebenarnya telah memberikan pemaknaan yang jelas dan tidak mengakibatkan kerugian konstitusional bagi pemohon. Hal ini didasarkan karena Andri Teja Dharma, inkasu pemohon, sebagai salah satu penanggung utang yang juga sebagai pemegang saham pengendali PT Bank Sentris Internasional yang hingga saat ini tidak melunasi kewajiban kepada negara. Saya Ronald mengatakan penetapan hutang pada saya, Andri Teja Dharma, bukan pada Bank Sentris, pribadi loh, berdasarkan PKPS ini, audit PKPS. Sedangkan audit PKPS sendiri mengatakan saya Bank Sentris masih di Mahawung. Dan tidak ada menyatakan saya bertanggung berapa. Artinya itu sudah salah. Nomor surat 589 ya. Surat penyerahan dari kementerian kepada PUPN salah. Salah situ. Audit tidak menyatakan saya bertanggung berapa. Tidak menyatakan saya pengasah yang ikut PKPS. Jadi bagaimana itu juga harus sebagai dasar. Makanya katakan seberat salah. Seberat sama sekali. PUPN menetapkan karena di pusat ada pegang saham terlibat perbuatan hukum, dia langsung menyatakan saya mengutang semua. Itu bukan sama ada 454. Tapi semua kena saya karena saya pengendali itu. Mau pengendali 100% saya pun, kalau saya nggak punya utang, gimana mau dibayar? Mau saya mengendali sekalipun, nggak mungkin. Nah, kemudian itu jadikan rujukan muat SK baru. Udah SK yang lama nggak bener, dia dikoreksi dengan perusahaan baru ini. Dikoreksi lagi, berarti kan tidak ada kepastian. Prabowo sebagai kepala negara harus melindungi rakyatnya. Ini rakyatnya telah dizolimi oleh pemerintah. Bukan pemerintahan ya, pemerintah. Maka Prabowo sebagai kepala negara harus melindungi. Sesuai Undang-Undang 45. Andri Teja Dharma telah mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap penetapan jumlah piutang negara sebelum adanya koreksi dari penyerah piutang. Demikian juga Andri Teja Dharma melakukan gugatan tata usaha negara dan gugatan perdata atas penetapan jumlah piutang negara yang telah dikoreksi oleh penyerah piutang. Yang kesemuanya, putusan pengadilan memenangkan PUPN. Dengan kata lain, Badan Peradilan telah melakukan pengujian atas proses pengurusan piutang negara yang dilakukan oleh PUPN. Ini 20 tahun bicara utang. Utang nggak ada yang dibicarakan. Kita buktikan sekarang. Audit BPK DBI terhadap Bank Saintis nggak terima duit kok. Satu. Kedua, rekening orang nggak ada.
Ketika PKPS sudah mengatakan, saya sudah berhutang, apalagi? Jadi Ronald analogi yang benar analoginya. Jangan analogi yang nggak benar. Ada obligor yang nuntut POPN, kemudian hukum 3 kali lipat. Karena itu dasarnya hukum saya jadi 4,5 T. Lain dong. Saya hukum 4,5 T kan dasarnya putusan Mahkamah Agung. Saya nggak gugat hitungan, nggak pernah. Yang saya gugat adalah perbuatan mereka membuat mereka salah. Perbuatan mereka membuat korupsi salah. Bahkan perbuatan melawan hukum. Saya membuat mereka perbuatan hukum karena telah menghilangkan jaminan. Menggelapkan jaminan loh, DPQ, POPN, BPN, DCKN, semua. Ada pernyataan resmi. Kami tidak menerima barang jaminan. Berarti menggelapkan. Sementara BI sudah menyerahkan. Ada perbuatan hukum di BI juga. Menyerahkan jaminan segala macam tanpa tahu kami. Dan tidak mencairkan uang. Jadi kami gugat itu perbuatan hukumnya, bukan hitungannya. Kenapa dia analogikan? Jangan menganalogikan 2 tambah 2 tidak salah 2, tidak salah 2. Bisa 4, bisa 5, tergantung. Jadi analoginya gimana? Kalau ada analogi, win-win solution, standar, sama. Mengandaikan suatu, menganalogikan suatu yang sama kasusnya. Kasusnya kan sama. Jadi dia mau mengatakan, saya ini obligor yang nggak tekan PKPS, bukan berarti nggak punya kewajiban. Loh, orang nggak tekan PKPS, kenapa? Karena nggak terima duit, karena nggak tekan, nggak punya kewajiban. Aduh,